Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Sofwan, SPD dari SD Negeri 3 Menganti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jepara. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.2.A.9 aksi nyata tentang penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada aksi nyata modul 1.2, pelaksanaan rencana yang telah saya tuliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi mengenai pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yaitu perencanaannya seperti pada gambar dan akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya mendesain pembelajaran yang memberdayakan murid dan merdeka belajar secara mandiri. Kemudian yang kedua, setelah desain pembelajaran jadi, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dengan cara berkomunikasi dan berdiskusi. Saya terus mendorong kolaborasi, bekerja sama, mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran di luar kelas dan menyenangkan anak. Saya mempunyai nilai berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajaran untuk menjalankan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun dan menghamba pada murid. Yang keempat, melalui dialog akademik, saya mendorong komunitas praktisi guna peningkatan kualitas pembelajaran yang inovatif. Muncul ide pembelajaran berbasis TIK bagi murid kelas 2 untuk belajar cara menulis melalui keyboard laptop. Kemudian, yang kelima, setelah pembelajaran saya melakukan refleksi yang saya manfaatkan sebagai pembelajaran untuk menuntun diri dan pembelajaran yang positif. Pengalaman saya manfaatkan untuk membantu rekan guru lain menjadi coach bagi guru lain dalam mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, bahwa secara mandiri saya belajar dari YouTube mendesain pembelajaran tentang mengukur panjang benda di luar kelas untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Langkah yang kedua yaitu saya berkolaborasi dengan rekan guru untuk mendiskusikan desain pembelajaran yang memberdayakan murid dan selalu mendukung kolaborasi. Saya berdiskusi tentang desain pembelajaran yang sudah jadi. Kemudian yang ketiga yaitu saya berpihak pada murid dan memimpin pembelajaran dengan mengarahkan murid mengukur panjang daun di taman sekolah. Yang keempat, pembelajaran setelah istirahat, saya berinovasi menuntun murid belajar menulis melalui keyboard laptop atau pembelajaran berbasis TIK, dan saya mendorong komunitas praktisi guna peningkatan kualitas pembelajaran. Dan langkah yang terakhir adalah saya melakukan refleksi dengan kepada murid setelah pembelajaran dan memanfaatkan untuk membantu guru lain atau menjadi coach bagi guru lain dalam mendesain pembelajaran yang berpihak pada murid. Refleksi atas pelaksanaan kegiatan aksi nyata. Yang pertama, apa perasaan saya? Yang kedua, apa ide atau gagasan yang timbul selama kegiatan?
Yang ketiga, pembelajaran apa saja yang dapat saya ambil selama kegiatan. Dan yang keempat, apa dampak pembelajaran positif yang paling saya rasakan. Perasaan saya selama proses aksi nyata yaitu yang pertama, saya merasa senang dapat menuntun murid saya dalam belajar di luar kelas dan pembelajaran TIK. Yang kedua, saya senang melihat murid saya bergembira dan bersemangat dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya bangga bisa menjadi agen perubahan di sekolah saya dan mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Ide atau gagasan yang timbul selama proses aksi nyata yaitu yang pertama, saya harus selalu kreatif dan berinovasi karena murid saya suka dengan sesuatu yang baru. Yang kedua, murid kelas 2 saya suka bermain sehingga saya harus mengajaknya bermain sambil belajar. Yang ketiga, murid saya suka jalan-jalan keluar kelas. Jadi saya harus memanfaatkan lingkungan sekolah atau alam sekitar sebagai media pembelajaran. Pembelajaran yang dapat saya ambil selama proses aksi nyata yaitu yang pertama, murid suka pembelajaran yang ada permainannya. Yang kedua, murid merasa lebih senang jika pembelajaran di luar kelas. Yang ketiga, murid bersemangat jika pembelajaran menerapkan media yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai seperti laptop dan internet. Dampak pembelajaran positif yang paling saya rasakan yaitu yang pertama, aksi perubahan yang saya lakukan mendorong rekan guru lain juga ikut tergerak. Yang kedua, murid merasa senang dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin Sofyan, guru kelas 2 SDN 3 Menganti, yang telah melaksanakan pembelajaran memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah SDN 3 Menganti dan memanfaatkan juga lingkungan yang ada di sekitar SD. Terutama anak-anak ini kalau diajak belajar langsung menuju ke tempat-tempat yang baru akan menjadi senang sekali dan siswa semangat sekali dalam belajarnya. Terima kasih kepada Bapak Amin yang telah membawa anak-anak, memotivasi anak belajar baik di dalam ruangan maupun luar ruangan sehingga anak-anak menjadi semangat dan mudah-mudahan prestasi anak menjadi lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farizal Fauzi SPD selaku rekan kerja Bapak Amin di SDN 3 Menganti akan memberikan sebuah testimoni tentang apa yang telah dilakukan oleh Bapak Amin selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Tempo hari Pak Amin telah mempraktekkan atau melaksanakan pendidikan yang berpusat pada anak, yang berpihak pada anak dengan cara belajar di luar ruangan dan melaksanakan pembelajaran menggunakan salah sekolah, di mana pada hari itu Pak Amin mengajak anak-anak untuk mengukur benda di taman sekolah secara langsung, di mana saya juga melihat di sana anak-anak pada senang dan bersemangat untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Bapak Amin. Selain itu juga Bapak Amin telah melaksanakan pendidikan berbasis teknologi, di mana kelas 2 diajari Bapak Amin untuk mengenal laptop dengan cara berlatih dan menulis kata-kata sederhana di laptop, di mana ini juga sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai yang kita tahu, nanti kelas 5 mereka akan mengikuti AKM atau ANBK yang memanfaatkan sarana yang modern seperti laptop. Ini merupakan sesuatu yang inovasi baru dari kelas 2
nanti akan diteruskan di kelas 3 dan 4 sehingga pada saatnya kelas 5 nanti anak-anak akan lebih siap untuk mengerti ANBK. Sekian dari saya, testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita selesai pembelajaran yang tadi di kelas dan belajar menulis dengan keyboard, laptop ya, di perpustakaan tadi. Bagaimana perasaan anak-anak ya ketika di luar kelas tadi, senang atau tidak? Ketika belajar menulis dengan laptop, keyboard, senang atau tidak? Besok-besok diulangi lagi atau tidak? Anak-anak bersemangat untuk belajar lagi atau tidak? Ya. Nah, sekarang apa pendapat kalian tentang saya yang tadi menyampaikan pembelajaran? Siapa yang berani berpendapat? Mas Alif. Apa? Bermain. Apa Mas Alif? Saya senang bermain. Senang bermain. Siapa lagi? Mas Rehan. Ya, ini Mas Rehan. Apa Mas? Senang bermain laptop di perpustakaan. Oke, terima kasih Mas. Siapa lagi yang mau berpendapat? Ya, Mas Pala. Apa Mas Pala? Oke, senang belajar dengan Pak Amin. Ada lagi? Siapa? Ya, Mbak Nisa. Ya, oke, Mbak Nisa. Apa Mbak Nisa? Saya senang diajak Pak Amin jalan-jalan. Diajak jalan-jalan. Ya, bagus sekali. Siapa lagi? Mbak Fia. Apa Mbak Fia? Mbak Fia. Saya senang belajar dengan Iya, senang. Oke, terima kasih. Hari ini nanti sebelum pulang kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan dipersiapkan anak-anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.